Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rosliati, SPD MPD, bersama rekan saya Ibu Agus Susanti, SPD MPD dari SDN Gandasari 3 akan memaparkan diseminasi budaya positif di SDN Gandasari 3 sebagai tugas dari aksi nyata modul 1.4. Pada diseminasi kali ini akan memaparkan tentang pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Juga berbagi pengalaman dan pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas. Susunan acara pada diseminasi budaya positif kali ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, pemaparan materi budaya positif oleh CGP, ice breaking, berbagi pengalaman dan pembelajaran yang menerapkan budaya positif, tanya jawab, refleksi, dan diakhiri dengan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kesatuan Pendidikan SDN Gandasari 3, Bapak Kepala SDN Fatul Rahman, Bapak Ibu Ruang Guru, rekan sejawat SDN Gandasari 3. Perkenalkan, saya Bu Vera Rosliati dan rekan kita juga Bu Agus Susanti akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Gandasari 3. Langsung Bu Ogi, susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, pemaparan materi budaya positif oleh CGP, ice breaking, berbagi pengalaman dan pembelajaran yang menerapkan budaya positif, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Teman-teman, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon berdiri.
Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Andes Ade Faturrahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Yang saya banggakan di CGP kita ini Bu Perak Rasjati dan Bu Ewi Susanti serta rekan-rekan guru yang ada di ruang ini yang juga sangat-sangat saya banggakan. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan berbagai nikmat yang lainnya sehingga masih bisa berkumpul dalam bersama tugas kita. Teristimewa hari ini kita ada kegiatan diseminasi dari CGP kita, yaitu Bu Perak dan Ibu Santi. Mudah-mudahan nanti menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi bagi teman-teman yang lainnya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan CGP, di mana kegiatan CGP ini sungguh luar biasa ya Bapak dan Ibu, karena banyak hal yang tidak kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari tanpa melalui proses pendidikan atau pelatihan di CGP. Harapan saya kepada Bu Santi dan Bu Perak, semoga bisa memberikan atau mentransfer ilmu-ilmunya yang sudah didapat selama pelatihan CGP ini agar sekolah kita bisa lebih maju, sekolah kita bisa lebih inovatif lah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Karena saya yakin dan percaya apapun yang selama ini kita bersama-sama lakukan adalah untuk kepentingan bersama dan kemajuan sekolah kita. Ditambah lagi sekarang kita sudah memiliki 2 orang yang punya nilai plus yang punya nilai lebih, yang bisa mengajak teman-temannya untuk menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya doa saya mudah-mudahan Bu Perak dan Bu Santi selalu sehat, bisa mengikuti kegiatan pelatihan CGP-nya dengan penuh semangat, bisa menyerap ilmu dengan baik dan maksimal, dan akhirnya di ujung kegiatan ini bisa menjadi lulusan dengan nilai amat baik. Harus bisa memberikan beda ya, harus bisa memberikan pembeda daripada yang lain-lainnya. Kami dari sekolah, terutama saya selaku pimpinan, insya Allah akan selalu mendukung, akan selalu memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan. Selama itu kami bisa melakukannya. Itu saja barangkali dari saya. Bu Santi, Bu Perak, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semua dalam melaksanakan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif oleh CGP. Materi pertama akan disampaikan Ibu Agus Susanti. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sejawat semuanya di sini, terima kasih untuk kehadirannya dan support untuk kami. Saya di sini akan memaparkan materi-materi tentang budaya positif. CGP, tujuan pembelajaran di sini yaitu tadi CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ada paradigma baru pembelajaran yaitu asumsi-asumsi baru yang melandasi pembelajaran dengan paradigma baru meliputi orang sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Yang kedua, pembelajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Ketiga, belajar bersifat kognitif dan dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Keempat, pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi belajar. Kelima, keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistik. Keenam, penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik. Menurut Jonathan 2006. Nah, di sini materinya itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Konsep disiplin positif ini yaitu menggabungkan elemen ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan memotivasi internal sehingga diharapkan lahir peserta didik yang merdeka. Ada motivasi perilaku manusia. Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan sesuatu, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa imbalan ya gitu. Oke. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, PDF-nya. Pertama kebutuhan bertahan hidup, nanti saya jelaskan ya. Di sini ada kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan ketiga ada kebutuhan akan kebebasan. Keempat kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan dasar manusia itu di sini pertama yaitu tadi kebutuhan yang bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya ada kesehatan, butuh rumah, makanan, ya. Nah di sini kebutuhan biologis juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup, seperti dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya. Lanjut. Nah yang kedua, ini kita juga di sini termasuk di kebutuhan bertahan hidup ya, teman-teman. Di sini butuh
mengajar dan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan uang pastinya kan nanti ya. Ada imbalan gaji. Yang imbalan gaji itu untuk kita bertahan hidup, bisa makan, biaya pendidikan, segala macam itu tadi motivasi yang pertama. Nah, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Ya, kita murid juga membutuhkan kasih sayang. Kita juga sebagai anak buah membutuhkan kasih sayang juga terhadap pimpinan. Misalnya, seperti ini saya nih sama Bu Vera mempunyai kesempatan lanjut dalam CGP. Nah, apa rasa kasih sayang kita terima dari pimpinan? Ini salah satunya fasilitas yang saya sekarang bisa punya kesempatan kepada teman-teman untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang Pak Kepala Sekolah memberi fasilitas ini semua ya, karena itu rasa kasih sayang salah satunya ya bentuknya. Sama juga dengan murid gitu loh. Kalau murid juga dibutuh rasa kasih sayang. Apapun yang dia lakukan, mau salah mau benar, tetap ketika dia melakukan kesalahan bukan hukuman yang kita berikan, tapi dasar dari melakukan kesalahan itu kita harus tunjukkan juga sebelumnya rasa kasih sayang kita terhadap dia yang apa motivasi siswa kita dengan melakukan kesalahan tersebut. Nggak langsung kita menjas anak, kamu nggak boleh memukul teman kamu gitu loh. Nah, tapi terlebih dahulu nanti akan kita jelaskan tuh ada restitusi, segitiga restitusi yang akan kita lakukan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Nanti ada proses-prosesnya di situ. Kemudian di sini ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya di sini atau Bu Vera atau teman-teman yang lain, contoh kemarin salah satu teman kita Bu Ayu ya mendapatkan prestasi dalam kegiatan guru dalam pembelajaran apa tuh? Membuat video pembelajaran. Nah, di sini Bu Ayu sebelum mendapatkan kemampuan itu kan Bu Ayu berbuat dulu nih prosesnya. Nah, di sini ada hasil yang Bu Ayu dapatkan, yaitu tadi hasilnya menang, diakui, ya diakui, dan itu atas dasar kemampuan Bu Ayu dalam membuat video tersebut sehingga menjadi pemenang dalam membuat video pembelajaran. Nah, di sini Bu Ayu mendapatkan legalitas, ya kan? Sertifikat atau mungkin ada bonus ya Bu Ayu ya? Ada kan bonus. Nah, ya itulah pengakuan, salah satu bentuk pengakuan yang akhirnya Bu Ayu mendapatkan kepuasan atas kemampuan dari diri Bu Ayu tersebut. Nah, ini. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan akan pilihan ini yaitu dasarnya kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berarti di dalam pembelajarannya aplikasi terhadap siswanya bagaimana? Ya itu tadi, kita memberi hak kepada anak-anak memilih gaya belajar seperti apa. Sebelumnya kita sebagai guru harus sudah bisa paham gaya belajar anak kita satu persatu. Itu apa? Jadi proses sistemnya atau metodenya seperti apa untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, kinestetik, audiovisual dan sebagainya. Nah, itulah tadi kita beri hak kepada mereka untuk mereka nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Jangan yang anaknya senangnya kinestetik selalu dikasih gaya belajar yang audio terus atau visual terus. Nah, ini yang membuat mereka tidak merdeka dalam pilihan itu tadi. Selanjutnya ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana kita ingin disenangi oleh siswa kita? Oh, gaya belajar kita selalu yang sifatnya monoton, ceramah, atau mungkin
bergerak terus tanpa penjelasan yang jelas. Nah, itu yang membuat anak merasa tidak nyaman, tidak senang. Jadi sebenarnya kan kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di awal itu kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas mau seperti apa. Dan bahkan ini juga keyakinan kesepakatan kelas ini kita terapkan di setiap hari, bukan hanya di awal yang kita legalisasikan di papan. Nah, itu kesepakatan atau keyakinan dalam 1 tahunan. Tapi ternyata ibu-ibu di sini kita membuat keyakinan itu atau kesepakatan tiap hari. Tergantung mata pelajaran apa nih yang sekarang kita. Contoh Pancasila. Pancasila materinya apa? Nah, kita bikin keyakinan di saat pembelajaran itu. Kesepakatan yang mau seperti apa. Nah, kesepakatan atau keyakinan yang kita bikin terhadap yang kita sepakati, bukan kita bikin guru ya, tapi siswa yang membuat sepakat dan kita guru. Nah, kita akan membuat anak merasa senang seperti itu, nyaman belajar, bahkan waktu itu tidak terasa, akan berdampak kepada kita yang kita nanti akan dirindukan dari siswa. Bu Santi mana nih, Bu Vera mana nih, atau Bu Rati, Bu Obi dan sebagainya. Nah, di sini tadi penghukum di sini. Saya tiba-tiba datang terlambat, mengajar kesiangan, dan Pak Ade sebagai kepala sekolah lantas langsung saja panggil saya, dikasih SP tanpa saya menjelaskan dasarnya. Nah, inilah tipe-tipe penghukum yang harus kita jauhi. Segala sesuatunya perlu dengan dasar kejelasan sehingga kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Sebagai pembuat merasa bersalah, ini tadi. Sebagai teman, kira-kira teman-teman ini sebagai apa nih? Hah? Yang baik ini sebagai apa? Di antara 5 kontrol manusia ini, posisi kontrol, ya? Boleh maju. Oh iya, saya maju ya. Saya juga teman-teman ya, di sini ada teman-teman, di sini ada 5 kontrol. Kalau saya sih nggak mau sebagai penghukum. Nanti saya nggak bakalan, murid-murid ada aja tiap hari alasan tidak masuk sekolah karena motivasinya saja sudah tidak suka, malas sama Bu Santi. Nunggunya jam bidang aja. Itu karena saya apa-apa mau hukum. Ya karena kamu nilainya 5, saya kasih hukuman. Ya kamu karena tadi lari-lari, saya kasih hukuman. Itulah sifat penghukum. Jadi jangan. Nah, kalau bisa kita semua berada di posisi 5 manajer. Baik, saya ingin teman-teman di sini dari posisi kontrol manusia berbagi pengalaman. Atau memang pernah mengalami di posisi 2 atau posisi 4, silakan. Ayo, ada yang mau maju? Ya langsung? Oke, sharing. Untuk yang pilihan pertama penghukum, tapi tidak mengalami sebagai penghukumnya. Teringat ketika saya kelas 1 SD dulu, itu guru saya zaman dahulu sekali emang tipenya penghukum. Pada saat itu saya sampai ingat nama bapak ini, Azhari ya. Jadi sebenarnya bukan saya yang salah, ketika itu beliau sedang mengajar bahasa Indonesia atau apa, saya lupa. Tapi yang mengobrol adalah teman saya yang di belakang saya, tetapi karena saya duduk paling depan. Jadi Pak Zahari merasa sangat terganggu dengan suara teman saya ngobrol berisik itu. Lalu tiba-tiba ini beliau dari depan, pada saat itu masih menggunakan kapur, Bu. Beliau dari depan ini langsung berbalik melempar kapur ke saya, dan itu kena jidat saya. Saya masih ingat sekali. Lalu saya bingung kenapa Bapak kok marah gitu. Saya namanya murid merasa takut juga dan hanya diam saja gitu. Lalu dia bilang, kamu berisik, kamu dari tadi ngobrol aja. Dan saya nggak bisa menjawab apa-apa, padahal yang berisik adalah teman saya. Berkualifikasi
juga diam aja dan tidak saya apa yang berisik gitu. Tidak berani. Iya, itu sih sekedar sharing mengalami korban dari guru penghukum IP nomor 1. Itu sih. Terima kasih Bu Santi. Ya, luar biasa pengalamannya. Oh, ada Bu Haji pernah juga punya pengalaman. Ini bukan pengalaman, mungkin memang tadi di situ tipe penghukum ya. Tipe penghukum memang setiap tahun perkembangan zaman. Itu kita kan mengajar mengikuti perkembangan zaman. Mungkin zaman dulunya berarti seperti itu. Nah, lebih kejaknya lagi mungkin zamannya saya. Iya kan? Memang perkembangan zaman itu berbeda kan? Zaman dulu tidak ada yang namanya datang terlambat, jarang. Karena kita udah tahu zaman dulu itu seperti apa. Mungkin kalau menurut saya perkembangan zaman aja sih. Kalau dulu kan kalau kita dihukum, disabat, diapain tidak ada medsos. Karena sekarang itu apa-apa larinya ke medsos. Jadi apapun yang dilakukan guru itu pasti selalu salah gitu. Zaman sekarang ya, kalau zaman dulu zamannya saya tahun 80-an, 90-an itu memang seperti itu ya guru zaman dulu. Tetapi anak-anaknya lebih disiplin zaman dulu dibanding zaman sekarang. Itu aja sih kalau saya perkembangan zaman. Terima kasih Bu Haji punya pengalaman dasarnya perkembangan zaman ya. Zamannya Bu Haji bagaimana? Zamannya berarti pernah mengalami. Mungkin teman-teman yang lain pernah nggak punya pengalaman? Tadi saya juga pernah sih di SD saya sama kapan kamu terus itu selalu. Padahal kan nggak seperti itu ya. Mungkin Bu Nur atau Bu Lina punya pengalaman nggak? Atau pernah menghukum dan akhirnya sadar gitu loh. Pernah nggak? Coba, oh Bu Pranti. Sampai aku Bu Pranti, nggak apa-apa. Biar masih tipis. Mana tuh kameranya Pak? Kalau saya pengalaman saya waktu SMP bilang lagi ya. Itu kan biasanya yang terkena galak itu kan di Betul. Terus itu guru IPA tapi yang fisika itu galak banget gitu. Itu ada anak waktu dijelasin ngobrol itu kan pakai penggaris kayu, langsung dikapok aja gitu. Itu dari kebangan ya itu langsung kan kapok aja gitu. Terus kemudian kalau nggak bisa jawab itu di bahasa Inggris langsung suruh garuk tembok tembok. Zaman SMP itu zaman SMP. Iya. Terus temboknya terbuat dari apa itu? Tembok itu ya. Itu aja lebih kecil lagi tuh. Yang ini tuh yang dulu fisika itu. Pakai penggaris kayu panjang. Apa kena kepalanya. Berarti banyak ya? Apa namanya pengalaman ke medsos ya? Iya, Mungkin ada. Kalau sekarang udah nggak berani kayaknya Iya. karena di SMA juga sekarang anak tiap hari bawa HP di SMA. Anak murid boleh bawa HP di SMA, termasuk anak saya. Jadi pada saat belajar, guru tahu jadi semua siswa anak SMA di negeri itu bawa HP. Dia SMP loh, masih kecil. Jadi mungkin nggak ada yang berani kalau sudah seperti itu ya. Aduh. Ya, luar biasa. Pastinya sih kita semua ini punya pengalaman ya dengan guru-guru yang sifatnya penghukum. Saya juga banyak banget. Apalagi saya tipe orang yang nggak bisa diam kalau belajar, pasti dihukum terus sama guru. Karena kenapa ya, Bu Vera? Guru-guru tuh senangnya kalau pemikirannya itu mindsetnya mungkin senang kelas yang diam, yang tertib, yang anaknya nggak jalan-jalan, sehingga ayo yang berisik yang jalan-jalan dicatat. Selalu kan kayak gitu. Saya juga sempat seperti itu dulu ya, tapi ternyata pas berdasarkan pengalaman saya mendapatkan ilmu gitu ya, wawasan dan bergaul sama teman-teman, sehingga pola pikir saya yang selalu catat yang berisik, jauh-jauh segala macam. Oh kamu, pokoknya anak itu tidak boleh, harus diam aja. Nah ini sebenarnya salah. Ternyata dengan sistemnya seperti itu kita akan membuat anak yang menjadi anak yang takut.
Ya, jadi anaknya penakut. Tanpa kita sadar kita mendidik anak menjadi penakut, bukan menjadi anak yang merdeka belajar, kreatif, inovatif, itu jauh dari situ. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang membawa perubahan lebih baik, yang tidak seperti penghukum atau teman itu nggak boleh juga gitu. Jadi kita juga harus punya batasan, Ibu Vera, ya. Teman, kalau kita memposisikan kita sama murid sebagai teman, anak-anak kadang-kadang suka siswa itu tanpa mereka sadari mereka ada rasa kurang ajar atau segalanya gitu, segala macam, yang akhirnya mereka tidak menghargai kita sebagai guru. Itu tadi. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa paham tentang posisi kontrol manusia dan 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Dan kita semua bisa memahami itu. Lanjut dengan materi selanjutnya. Oke, yang paling baik jadi yang mana kita sepakat nih, memang harusnya kita sebagai manajer, ya. Karena manajer itu sudah pasti ada, kita bisa sebagai teman, kita juga sebagai pemantau, kita sebagai pembuat mereka merasa besar, dan penghukum juga tetap dibutuhkan, tapi tidak berlebihan 90%, itu tidak boleh seperti itu. Baik, sepakat untuk kita kontrol manusia itu berada di posisinya manajer. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Bu Vera Rosmiati. Waktunya di sini. Baik, kita sedikit dulu yuk. Sedikitnya. Alhamdulillah, tadi materi pertama dari Bu Santi, Bu Ayu Santi tadi tentang apa teman-teman? Yang pertama apa tadi? Disiplin positif, ya. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir tadi tipe kontrol dulu, ya, tipe kontrol manusia. Sebelum lanjut materi berikutnya kita mau SBT dulu biar gak lemes. Berdiri, ya. Oke, berdiri. Ayo semuanya berdiri. Five, four,
Baik, teman-teman, materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Sebelumnya apa nih yang ada di pikiran teman-teman tentang keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Ya, Bu Ayu bilang kesepakatan kelas. Ada lagi? Baru dengar apa udah sering dengar? Bu Prakti, Bu Nur, Bu Rina, Bu Ina, Bu Obi, Bu Lucy, Bu Rati, Bu Aci, Bu Ayu. Tadi Bu Ayu sempat bilang keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Ada lagi? Tata tertib. Ya, ada lagi? Udah. Ya, Bu Ayu boleh disampaikan kesepakatan kelas. Apa itu? Ya, terima kasih Bu Vera. Keyakinan kelas saya itu sama seperti kesepakatan kelas. Jadi yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Susanti, sebelum kita mulai pembelajaran ada yang namanya kesepakatan kelas supaya kita pembelajaran yang nyaman, tertib, dan tidak bosan. Saya tidak menyalahkan dan memberingatkan ya. Itu pendapat Bu Ayu tentang keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas. Bu Lina tadi kata tertib, udah bisa maju gak itu kabelnya kurang apa-apa. Ya, menurut Bu Lina keyakinan kelas itu tata tertib. Bisa bantu jelaskan Bu? Keyakinan kelas itu menurut saya hampir sama dengan tata tertib, karena tata tertib itu adalah sesuatu yang harus wajib dilakukan anak yang harus dilaksanakan agar terciptanya pembelajaran kelas yang menyenangkan di situ. Ya, teman-teman ya. Jadi pendapat Bu Ayu keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas. Bu Lina tata tertib. Mungkin teman-teman di sini baru dengar, kita juga yang ada di CGP, kenapa sih keyakinan kelas, gitu kan? Kita baca sama-sama ya teman-teman. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Sekarang saya jelaskan sedikit bedanya. Bu Ayu kesepakatan kelas, Bu Lina tata tertib. Kenapa di sini disebutnya keyakinan kelas? Bedanya apa? Kalau kesepakatan kelas berarti kan disepakati secara bersama, ya murid semua sepakat, gurunya juga sepakat. Kalau tata tertib disepakati bersama atau sudah langsung? Biasanya sudah langsung dibuat ya. Tidak boleh datang terlambat gitu ya. Terus memakai pakaian yang rapi gitu kan? Itu biasanya tata tertib. Sifatnya bagaimana? Sifatnya wajib, memaksa ya. Kalau kesepakatan kelas tadi sifatnya berdasarkan pilihan, berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi kita di sini bedanya adalah keyakinan kelas. Kenapa? Karena di keyakinan kelas ini ada nilai positif. Jadi lebih ke arah positif. Kalau peraturan, tata tertib dan kesepakatan bisa positif, bisa negatif. Contohnya, jangan mencontek, jangan datang terlambat. Kalau di keyakinan kelas kita menggunakan bahasa positif. Kalau image kita sudah negatif, apa yang ada di pikiran kita? Saya nanti terlambat, gitu kan? Ya, saya nanti dihukum, rasa takut, dihukum, ya kan? Yang ada di pikiran kita adalah hukuman. Tapi kalau keyakinan, walaupun isinya sama, tapi kalimatnya positif. Kalau misalnya tadi apa nih, tidak boleh datang terlambat, kita ganti keyakinan kelas menjadi kalimat positif seperti apa? Nah, datang tepat waktu ke sekolah atau di kelas ya.
tepat waktu di kelas. Berarti kan kalimat yang ada di pikiran dia apa? Datang tepat waktu. Jadi pikiran juga merubah kan semuanya. Jadi kalau datang kan tidak boleh datang terlambat. Berarti kan negatif ya, pikiran dia terlambat. Kalau datang tepat waktu, walaupun prosesnya ini lama ya, jadi kita tidak bisa merubah semuanya secara instan, tapi merubah dengan hal-hal yang positif dulu. Ya. Ada lagi nggak ya? Kelas 1 susah dong, ya. Di sini ada guru kelas 1 nggak? Jadi nggak boleh jalan-jalan gitu. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Tapi apa? Merubahnya susah. Duduk tenang gitu, agak susah ya. Kelas 1 agak susah ya kita gini. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Ya. Kalau sering kita masukkan kata-kata positif ke dalam pikiran dia, nanti yang ada juga positif gitu. Jadi teman-teman nanti sepakat ya di kelas merubah ya, jangan ada tata tertib atau aturan, tapi keyakinan. Walaupun sama dengan Bu Ayu tadi, ada kesepakatan ya, keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan. Ya, mungkin ini kelas ini masih kesepakatan, nggak apa-apa, ini juga bagus. Tapi bedanya kesepakatan itu bisa ada kata-kata positif dan negatif. Kalau di keyakinan kita rubah semua menjadi kata-kata yang positif. Contohnya apalagi tadi banyak ya, itu di kelas apa tuh? Tenang di dalam kelas, itu udah positif. Saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, menjaga kebersihan. Oh itu sudah positif kata-katanya. Tinggal judulnya ya. Ini apa? Oh ya, jadi sudah ya. Mungkin nanti ada yang belum berubah, silahkan dirubah. Kita rubahnya sedikit-sedikit ya. Lanjut Bu Santi. Materi yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya oleh Bu Santi ya. Kenapa ada guru yang tipenya penghukum, berarti belum menerapkan segitiga restitusi. Mungkin kemarin ada yang sudah pernah mendengar ya, apa sih segitiga restitusi itu? Bisa dibaca ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Boston tahun 2004. Nah, melalui restitusi ini kita dapat membantu peserta didik menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dipulihin. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghargai ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Tahapannya ada di materi itu, nanti bisa dibuka PDF. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yang azan kita tunda dulu. Berigo ya teman-teman. Ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama penstabilan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga meyakinkan keyakinan. Ya, untuk menstabilkan identitas adalah coba bisa dibilangin. Ya. Jadi di sini tujuannya untuk apa sih? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada kata-kata yang bisa kita pelajari, sama-sama kita pelajari untuk anak-anak kita. Ini berlaku untuk anak didik kita maupun siapapun. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kita nggak boleh bilang kamu salah, nggak langsung udah kamu salah. Kadang-kadang kita mau kayak gitu ya, mau menangkan kita ya, kesel ya Bu ya. Jadi kita sampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu yang pertama, kita stabilin. Menstabilkan berarti menenangkan mereka ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Benar banget ya, positif banget ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kalau kita punya kasus yang sama. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kuatin nih anak nih. Ketika udah nggak bisa gitu. Kadang-kadang anak nggak mau ngerjain PR atau apa. Nanti ibu menenangkannya dengan kata-kata yang ada di sini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kadang-kadang anak gitu ya. Kalau ada yang berantem dia duluan. Nah, jadi kita tenangkannya seperti ini kata-katanya. Tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini.
mau bicara apa gitu ya, gak apa-apa, kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kata-katanya luar biasa ya, ini dalam ya. Ya, ada lagi bisa dicoba. Nah, jadi ketika anak kita bersalah, siapapun, jadi menenangkan dia dengan cara apa tadi, menstabilkan identitas. Jadi tidak harus langsung menyalahkan. Gak apa-apa kamu berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita tenangkan dulu. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi, dikuatin. Contohnya apa sih di sini? Ya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar tadi ya dari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif memenuhi kebutuhan tersebut. Ada kata-kata yang bisa kita sampaikan? Nah, ya contohnya nih, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Karena tadi udah salah ya, tapi kita menguatkan lagi, divalidasi, dikuatin. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi katanya gitu kita kuatkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kita apa tuh? Salah benar disalahkan. Ya, benar disalahkan atau ini tahap yang kedua, tahap divalidasi, dikuatin ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita mau ganti nih sikap barunya di mana? Di tahap yang ketiga. Itu. Ya. Menanyakan keyakinan. Kalau tadi sudah diidentifikasi, divalidasi, kemudian diyakinkan. Ya, tujuannya apa sih? Supaya muncul motivasi dari internal. Makanya tadi beberapa dari kita hati-hati dalam memberikan reward karena adanya motivasi eksternal. Jadi kita ubah motivasi anak itu supaya internal dari dalam diri. Apa kata-kata yang bisa kita sampaikan? Seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga atau apa lagi? Keyakinan kelas apa sih yang sudah kita tetapkan? Gitu. Misalnya ada anak yang lari-lari, kamu ingat gak sih keyakinan kelas kita apa? Gitu. Nah ini tahapnya di sini. Tahap di menanyakan keyakinan. Nah, ada lagi yang bawah. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? SD belum bisa ya. Ini kelas tinggi ya. Jadi kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Biasanya kita ada ya, cuma bahasa kita kamu mau jadi apa sih? Gitu ya. Dengar katanya lebih dihalusin lagi. Ini adalah tahap yang ketiga. Jadi nanti saya dan Bu Santi ada beberapa video ya tentang segitiga restitusi. Lanjut Bu Santi, materi berikutnya selesai belum ya? Ya, ini berbagi pengalaman melaksanakan segitiga restitusi. Ini masih kelas saya dulu ya, Bu Santi ya. Jadi ada dua kasus yang kita angkat masing-masing ya. Pertama kelas 1A, Nabila ini ketika pelajaran bahasa Indonesia dia mencoret-coret buku tulis temannya yaitu Sera. Nabila tidak fokus dalam belajar. Dia mengganggu temannya. Bu Sera dan Nabila akan memperagakan kegiatan segitiga restitusi dalam kasus ini. Pada kasus ini Bu Sera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nanti ada 3 tahapannya. Videonya. Ya, soalnya nggak terdengar ya. Ya, itu menstabilkan identitas. Tadi ada kata-kata apa, Bu? Nabila, Bu Vera dengar tadi waktu belajar bahasa Indonesia, Nabila mencoret-coret buku temannya ya? Iya, gitu kan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita lanjut ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kedengaran nggak? Ya, lagi.
Validasinya apa? Nabila pasti punya alasan mengapa mencoret-coret buku temannya. Dia gangguin aku, Bu, katanya, ya. Jadi kita harus tanya, sekarang kita nggak boleh ya jadi tipe penghukum ya, harus sabar. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kayaknya ada dua deh bisa yang menanyakan keyakinan. Gitu ya. Ya, untuk menanyakan keyakinan tadi ada kata-kata apa, Bu? Apa tadi yang terakhir? Nabila tahu nggak keyakinan kelas kita itu ya tadi ya? Ya Bu, harus tertib gitu kan. Jadi Nabila sudah tahu ya berbuat itu tidak boleh. Dia berjanji ya tadi tidak mengulanginya kembali, dan kita harus mengembalikan dia dalam keadaan yang bahagia. Jadi nggak boleh kalau udah dihukum kan biasanya anak sedih ya, langsung murung ya, langsung seperti dihakimi ya setelah dipanggil. Jadi hati-hati gitu. Makanya apa ya, di sini kita jadi belajar menjadi seorang psikolog ya. Sebenarnya di PGSD ini harus ada materinya ya, menjadi seorang psikolog. Mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang lemah lembut ya. Semua guru punya karakter masing-masing. Gak bisa semua lembut seperti Bu Lucy semua, gak bisa. Bu Santi segitu tegas, segitu kencang misalnya cara berbicaranya, tapi bisa menggunakan hal-hal positif, kata-kata positif. Jadi bukan berarti kita, Bu Ina juga pasti bisa ya Bu Ina. Jadi bukan berarti harus menjadi lemah lembut, cuman hanya mengganti kata-kata kita menjadi kata-kata positif gitu. Jadi tadi ya, Nabila tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa. Oh iya Bu, harus tertib. Dan Nabila boleh kembali ke kelas mengikuti pelajaran berikutnya. Dan sebenarnya untuk melakukan segitiga restitusi ini tidak di depan teman-temannya, ya, karena kita bukan menghakimi dia, tapi untuk menanyakan. Tadi ya ada 3 tahapan. Kalau di depan teman-temannya pasti nanti ada bullying ya, ada tadi kamu begini gitu. Jadi hati-hati ya, bisa di ruang guru, bisa di kelas ketika tidak ada teman-temannya gitu. Dan kita akan mengembalikan dia ke kelasnya lagi. Kalau misalnya sudah tidak ada pelajaran, ya sudah, kamu besok sekolah lagi gitu. Caranya jangan gini, ketika sudah dipanggil guru, besoknya anaknya tidak sekolah. Ya, biasanya gitu ya, takut sama gurunya, habis dipanggil, habis diomelin. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Untuk gaya bahasa tidak bisa dipaksakan harus sama. Jadi mungkin ada perbedaan cara berbicara, cara berbahasa, cuma penggunaan bahasa saja, bahasa yang positif. Mungkin itu saja yang dari saya ya. Ada 2 sih kasusnya, satunya Arsya yang coba dibuka aja Bu Santi. Itunya kasusnya apa dulu? Nah, lanjut. Kasusnya dia suka menyembunyikan pensil. Kalau kelas 1 kayak gini ya Bu kasusnya ya. Saya kebetulan kelas 1 jadi coret-coret buku teman, menyembunyikan pensil, baris, tidak mau tertib, mau dinilai, nggak mau antri gitu kan, atau lari-lari ke depan kelas seperti itu. Nanti kasus di kelas tinggi beda mungkin ya, ada bullying dan sebagainya. Coba kita lihat kayaknya sedikit deh kalau ini, masa kayak videonya. Asya, tadi keringetan.
menstabilkan identitas. Ya harusnya kamu apa tadi menyembunyikan pensil temannya. Iya Bu, dia gangguin aku. Gak apa-apa gitu kan. Ya. Lagi Bu Santi, tahap kedua atasnya. Ya. Ya, kenapa melakukan itu? Jadi harus kita tanya ya. Ya. Yang terakhir, ya, kenapa melakukan itu? Jadi harus kita tanya ya. Ya. Yang terakhir, ya, dari 3 tahapan restitusi ini kan sudah dijalankan semua. Kita mau lihat ya, anak itu merasa terhakimi atau tidak ada di umpan baliknya. Coba kita dengarkan videonya. Coba diklik Mak. Yang anaknya bisa diklik anaknya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya, kelas 1 SDN Yangasari 3. Saya senang diajar oleh Bu Vera. Tadi saya dipanggil dan berjanji tidak mengikuti pensil teman lagi. Saya akan lapor ke Bu Vera jika ada teman yang mengganggu. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai membuat anak-anak kita menjadi trauma. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari studi kasus yang sudah saya lakukan. Berikutnya dari pengalaman Bu Santi yang kelas 4 ya, kelas 3 ya. Silakan Bu Santi. Kelas 5. Ya, aplaus dulu dong buat Bu Vera. Baik, teman-temanku, di sini tadi Bu Vera contoh kasus di kelas 1. Nah, kalau di kelas tinggi mungkin kasusnya lebih beda lagi ya. Cuma tetap saya di sini juga tetap melakukan 3 langkah tadi, menstabilkan, pertama memvalidasi, dan yang ketiga membuat keyakinan. Nah, di sini kita sama-sama nonton videonya. Kalau saya nggak dipotong-potong nih, langsung. Ini ada Fadil. Kita lanjut dulu ya video saya. Ya, Fadil apa yang kamu yang itu? Ini Fadil. Kasus boy ini Fadil. Kamu dari mana? Dari mana? Terus dari Jajan. Fadil tahu nggak ibu dari sini makan? Oh. Kok bisa tahu gitu? Ada saya. Iya Fadil tadi ada teman-teman masalah dengan ibu. Dia sedih. Katanya hampir setiap hari kamu melakukan itu. Pas pada saat berdoa, ya berdoa kamu teriak. Amin. Kenapa waktu teriak kamu juga teriak sama? Biasanya sih kalau habis pakai vitamin, kalau pas di dalam kelas, kenapa? Teriak amin kencang. Maka kamu ngomong
Jadi pause dulu Bu Vera. Pause. Oke, teman-teman, ini ada Fadil. Kasusnya itu Fadil setiap berdoa baca amin. Amin ini adalah salah satu nama bapaknya dari temannya. Nah, jadi sebenarnya amin ini amin, dan merasa ada teman yang sengaja amin itu benar-benar dikasih penekanan dan Fadil amin sambil matanya mengarah ke salah satu siswa yang bapaknya namanya Amin. Ternyata kadang-kadang nggak berdoa pun disebut amin. Akhirnya saya bilang sama Fadil, dia laporkan ya, si anak ini lapor sama saya karena bapaknya disebut-sebut terus. Jadi kita mungkin punya pengalaman ya, pernah diledekin sama bapak gitu kan. Nah akhirnya saya tanya sama Fadil, Fadil tadi kamu memvalidasi pertama, melakukan kesalahan itu semua orang pasti melakukan kesalahan dan itu tidak salah. Karena ibu juga pernah melakukan kesalahan. Teman kamu si yang namanya siapa yang diledekin Amin itu tadi, namanya bapaknya Pia, namanya Pia, bapaknya Amin. Nah, Pia juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting ketika kamu melakukan kesalahan, kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah. Nah, di situ validasi. Dan saya tanya lagi, mengapa kamu melakukan itu? Jadi itu tadi kan validasinya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak sendiri di situ, dia merasa oh bukan saya aja yang salah nih melakukan kesalahan. Ternyata Bu Santi juga melakukan kesalahan dan dia merasa ada teman. Jadi tidak merasa dijudge gitu, dihakimi. Kemudian saya tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan, melakukan itu? Pasti ada dasarnya. Nah ternyata setelah itu dia curhat, dia cerita, ya Bu, karena saya juga pernah sama Pia, nama orang tua saya diledekin, tapi itu sudah berlalu. Terus kalau sudah berlalu berarti kan sudah memaafkan, tapi kenapa kamu sebut lagi? Nah, ya Bu, karena ya saya senang aja kalau Pia marah, saya senang. Di sini baru saya bilang, oh ada kesenangan, nggak apa-apa, menyenangkan diri itu tidak salah, itu bagus, tapi tempatnya aja yang salah. Saya bilang nanti itu tidak boleh, oh ya tidak boleh ya. Akhirnya kan dia sadar dan dia tidak merasa juga dia disalahkan sama saya. Dan saya di sini juga tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita tidak mencari itunya, tapi membuat mereka Fadil ini sadar bahwa sana hal yang dilakukan itu tidak baik. Akhirnya kamu ingat gak? Kita kan punya kesepakatan. Waktu itu kan bikin kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan nomor berapa yang hal ini mirip-mirip nih sama Fadil. Nah, dia sebut nomor 6. Nomor 6 itu apa? Punya kesepakatan saling menghargai, tidak mengejek ataupun membuli. Itu kesepakatan saling menghargai, tidak mengejek, membuli. Nah itu tadi kalau kesepakatan ada bahasa tidak. Nah, tapi kalau keyakinan yang tadi Bu Vera bilang, yang kita sudah jelaskan, keyakinan ada bahasa positifnya. Saling menghargai itu masuk ya ke keyakinan Bu Vera ya. Nah, tidak mengejek atau mengejek itu tidak. Nah itu nanti bahasanya diperharus lagi sehingga mendapat bahasa yang supaya dia tidak melakukan hal itu. Jangan tidak mengejek, mungkin apa ya? Saling tadi aku tidak bisa lagi ya, saling menghargai, menghormati, itu mungkin sudah cukup ya. Karena tadi kan bahasa kesepakatan itu kan antara siswa dan murid, antara siswa dan guru. Jadi bahasanya mereka kita tuangkan ke dalam kesepakatan sehingga mereka mudah mengingat, oh ini kalimat anak-anak seperti itu. Gak boleh mengejek Bu, gak boleh mukul Bu, itu bahasa dari anak-anak. Nah tadi dengan tadi saya bilang menghargai, nah berarti kita harus apa? Baru di situ kita kasih keyakinan itu. Kira-kira Fadil bisa nggak ini nanti? Setelah ini Fadil memberi keyakinan penguatan kepada teman-teman bahwasannya kita di sini harus saling menghargai dan jangan melakukan hal yang Fadil lakukan karena hal itu bisa menyakiti, membuat teman kamu menjadi sedih. Nah, akhirnya Fadil setelah mendapat umpan balik itu dia mendapatkan ibaratnya yang terakhir tadi menstabil, membuat keyakinan itu. Dari keyakinan itu dia Fadil merasa termotivasi
dan mengajak teman-teman, oh besok kayak gitu lagi. Ternyata kita dengan kita mengajaknya kita udah menyakiti, membuat teman kita merasa sedih. Gitu tadi. Bisa nggak kamu untuk mengajak teman-teman kamu supaya kita saling menyayangi, menghormati, menghargai, karena satu kelas ini adalah keluarga kita sendiri. Nah, bisa Bu. Akhirnya dengan dia memanggil kita tidak memberi hukuman, tidak memberi, dia merasa senang walaupun dia melakukan kesalahan. Itu tadi motivasi. Nah, seperti itu. Nah, boleh. Nah, ini juga ada nih. Ini boleh ditampilin. Ada kasus yang kedua nih. Nah, ini ada yoga dan akar. Yoga akar. Kenapa ada menangis? Kamu ada bocil lagi, kenapa tidak ada bocil? Kecil, nggak boleh gitu. Kira-kira kalau ada bocil, itu bakal baik nggak? Biasanya ini kan lagi belajar biar bagaimanapun dan ini kan nggak boleh ya. Nah, kita semua lakukan saran. Yang lain seperti ya, ibu lagi ngasih tahu tidak ada bahasa tidak boleh ya. yoga dan yang satu akan membuli temannya dengan menyebut nama bocil gitu. Ya, bocil gitu. Dan ternyata sering si Atar ini meledek. Atar ini latar belakang kenapa dia senang meledek yoga dengan nama bocil. Atar merasa mendapatkan kesenangan ketika yoga kesal, marah. Jadi motivasinya itu kalau udah temennya dia merasa senang. Nah ini yang harus kita kasih solusi supaya kesenangan ini diganti, bukan dengan mengejek bocil, diganti nanti ya, solusinya ada. Nah di sini saya kasih sama validasinya. Pertama, memberi bahwasannya kesalahan itu bukan milik kamu aja. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, yang lain pernah melakukan kesalahan. Jadi dia rasa teman bahwa bukan dia sendiri yang melakukan kesalahan. Itu tadi sama prinsipnya. Dan yang kedua, saya tanya,
latar belakang dia melakukan itu kenapa sih? Ternyata tidak ada latar belakang. Kalau yang tadi kan, kalau si Fadil latar belakang dia pernah diejek, makanya dia membalas itu. Nah, kalau si Fadil, si Aktar ini tidak ada latar belakang, dia hanya mendapatkan kesenangan tersendiri apabila ada teman yang kesal sama dia. Itu sifatnya, karakternya. Ini harus kita kasih solusi untuk supaya dia kesenangan dengan itu kita ganti dengan hal-hal yang positif. Tapi akhirnya saya menyadari, oh ya Bu, ternyata ini lah. Berarti bagaimana dia menyadari, harusnya bagaimana kamu terhadap teman, sayangi, hargai, hormati, tidak boleh membuli tadi. Nah, berarti harus apa? Tidak boleh membuli lagi, dan ajak teman-teman untuk saling menyayangi satu sama lain, itu tadi. Dan dia menyadari untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan dia juga senang setelah dipanggil karena dia mendapat pencerahan. Oh, dengan apa yang dia lakukan dia ternyata salah, dan dia harusnya memberi kasih sayang kepada teman-teman yang seperti itu. Baik, itu tadi ya pengalaman kita tentang kasus yang terjadi di kelas kita terkait dengan restitusi segitiga restitusi. Mungkin Bu Vera kesini ya. Di sini ada diskusi tanya jawab. Ya, Bu Vera, kasih kesempatan buat teman-teman. Boleh ya, satu orang saja apa? Satu orang ya. Ada yang mau bertanya? Ya boleh. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan proses restitusi ya Bu ya. Misalnya nih ada dua siswa, ini mereka sedang bertengkar. Pertengkarannya ini di luar kelas. Tapi kondisinya ketika guru datang dan mengetahui ada muridnya sedang bertengkar, muridnya ini sudah jadi tontonan karena di luar kelas dan heboh bertengkar. Nah, sedangkan kedua murid yang bertengkar itu tidak mau diajak di ruangan yang tertutup. Sementara proses restitusi tidak boleh di depan teman-temannya tadi ya, menurut penjelasan yang sudah saya dengar. Jadi pertanyaannya, boleh atau tidak secara terbuka kita melakukan restitusi tapi di depan teman-temannya, karena anaknya nggak mau diajak ke dalam ruangan yang tertutup. Kemudian ada keefektifannya itu bagaimana ketika dibandingkan dengan situasi murid mau diajak menyelesaikan masalah dengan yang di ruang tertutup. Bedanya bagaimana ada keefektifannya? Yang satu di depan umum, yang satu di ruang tertutup. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau menjawab? Mencoba menjawab? Ibu aja. Ya, ini sering sekali kasusnya terjadi kita di sekolah ya. Anak-anak berantem bertengkar di luar kelas. Kemudian guru datang sedang ramai, sudah penuh dan banyak yang menonton juga ya, dia tidak berdua. Nah, bagaimana proses restitusi itu bisa berjalan? Restitusi kan tadi ada 3 tahapan ya. Nggak bisa kita langsung menghakimi di situ. Jadi gimana caranya? Kalau yang berdua, anak yang berdua tadi tidak bisa kita bawa, tidak bisa kita tenangkan, berarti kita menenangkan yang lain dulu, penontonnya, ya kan? Kita bisa minta bantuan. Ketika kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kita bisa nggak menyelesaikannya sendiri? Kalau tadi versinya berarti kan tidak bisa yang berdua itu untuk didamaikan, untuk dilakukan proses tadi, berarti kita menenangkan yang lain. Anak yang lain disuruh masuk atau disuruh bubar dulu. Nanti ketika yang lain kan biasanya apa sih? Cuma nyorak ya, cuma membuat ramai kan, membuat gaduh. Jadi ketika yang dua tidak bisa kita ambil untuk ditenangkan, kita tenangkan yang lain. Ya, hal ini sih butuh pengalaman sebenarnya. Ya, nggak mungkin kan kita ngejerit-jerit sendiri, nggak mungkin kita
dengan kepanikan kita harus bagaimana ya, ketika yang dua itu tidak bisa kita lakukan segitiga restitusi ini, kita tenangkan yang teman-temannya, kita bawa ya. Nanti butuh proses, nggak bisa kan anak yang berantem itu butuh ditenangkan karena emosinya sedang tinggi. Apa bisa gitu ya? Nggak bisa ya. Polisi saja ketika ada keributan kan nggak bisa gitu langsung menghakimi di situ. Mungkin dia punya cara-cara juga, ada tahap-tahapnya juga ya. Terus sejauh mana tingkat keefektifannya ketika kita melakukan segitiga restitusi ini di depan umum, di depan anak-anak atau teman-temannya, atau dengan di ruang yang khusus atau di ruang guru dan sebagainya. Menurut saya tingkat efektifannya tadi, kita kan restitusi ini mengembalikan, tujuannya mengembalikan anak ke kelompoknya, bukan menghakimi ya. Tujuan dari restitusi ini adalah mengembalikan, jadi dinetralin lagi. Jadi jangan sampai ada di pikiran dia karena dia merasa bersalah, ya udah aku ini anak nakal, aku ini anak pembuat onar, tidak ada. Jadi kita mengembalikan. Kata-kata tidak harus sama dengan contoh-contoh itu. Jadi menurut saya lebih efektif di ruang yang tidak ada teman-temannya. Karena kalau teman-temannya melihat pasti kan tahu, ih dipanggil bu guru, ih kamu tadi sama bu guru di ini. Namanya anak kan mulutnya tidak bisa dijaga ya. Jadi prosesnya harus di tempat yang di ruang guru boleh. Kalau di ruang guru kan hanya internal guru atau di ruang tertentu. Kalau di kelas nanti anak-anak atau di tempat tadi ya, ketika anak itu berantem kita mau restitusi di situ nggak bisa. Bisa jadi restitusinya dilakukan besoknya atau setelah berantem. Ya tugas kita ketika anak bertengkar ya kita mendamaikan dulu. Nggak bisa langsung restitusi. Ya berarti ketika anak berantem di situ mau restitusi nggak bisa ya, malah ketonjol nanti gurunya, malah namanya anak lagi emosi nggak bisa. Jadi tugas kita hanya menenangkan. Ketika yang duanya sudah tenang atau nggak bisa yang menangin yang dua, ya penontonnya kita tenangkan. Nanti proses segitiga restitusinya kita jalankan di berikutnya ya. Jadi tujuannya bukan hanya mendamaikan tapi mengembalikan anak. Susah kan membalikin kertas yang putih sudah dicoret-coret ya, apalagi kita gurunya yang mencoret dia, membuat kata-kata negatif buat dia, kamu nakal, kamu sudah membuat gaduh, kamu sudah berantem, kamu sudah seperti ini, hati-hati ya. Jadi tugas kita adalah mengembalikan mereka ke kelompoknya, ke kelasnya ya. Jadi seperti itu ya berarti ya. Jadi menurut saya lebih efektif di tempat tertentu, di ruang guru boleh. Nanti kan kita bisa koordinasi dengan pengajar kita. Ya. Ada tambahan Bu Santi? Ya, tadi pendapat Bu Vera itu sudah baik ya. Di sini juga ada lagi penerapan restitusi yang tadi yang saya contohkan. Ada teman-teman yang melihat. Tadi kan yang video yang kedua ya. Kedua itu karena mungkin kasusnya tidak separah yang berarti ini. Jadi kalau kasusnya seperti berarti tadi benar, kita tetap harus memisahkan, tidak bisa melakukan restitusi di tempat TKP itu karena memang akan ada provokasi atau kadang-kadang karena kalau kita tidak bisa, nah jadinya harus nanti atau kalau memang dia tidak mau, tadi benar Bu Vera bilang dia yang kita amankan adalah teman-teman yang lain yang kita kondisikan supaya mereka diam kembali ke kelasnya masing-masing sehingga tidak ada di situ. Nah, untuk penanganannya apa nih saat itu? Itu tadi kita pisahkan anak tersebut, dua anak ini di tempat yang oke, misalnya tadi satu kelas ya. Nah, posisinya dijauhkan dulu. Yang penting dia tidak berdekatan. Nah, sehingga tadi rasa kekesalan dia itu terkontrol, tereda. Jadi caranya itu dulu. Nah, kita juga bisa bermain dua hati di sini sebagai guru. Seolah-olah saya berada di pihak A. Jadi bermain dua hati ya, tujuannya baik. Tujuannya itu bahwa dia mendapat dukungan dari saya, sehingga dia akhirnya reda. Nah, selanjutnya saya juga bermain ke tempat B di posisi yang sama nih. Saya memberi kenyamanan. Saya seolah-olah berada
diam, baru kita arahkan ke tempat sepi, ya tempat kesendirian gitu, khusus ruangan atau kantor atau ruangan. Nah, tapi kalau bisa tadi itu Bu Vera, jangan ada bahasa BK gitu. Guru BK itu atau guru BP itu, ruangan BP itu kan hal yang menyenangkan ya. Jadi ketika siswa kalau udah masuk ruang BP, dia pikirannya tuh anak bandel aja, anak batu aja. Nah, padahal tadi misi kita itu adalah mengembalikan. Jadi hal-hal yang kesalahan yang mereka lakukan tuh bukan menjadi bahan yang mereka, tadi gua habis melakukan kesalahan segala macam. Tadi saya jadi nggak begitu. Jadi kita mengembalikan yang tadi ada masalah jadi tidak ada masalah gitu. Nah, dan di sini juga tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar. Tidak itu. Jadi tadi efektifnya nanti setelah mereka reda, baru kita jadi satu di suatu tempat yang pas. Baik, itu tadi jawabannya. Ada lagi nggak punya pengalaman atau apa? Mau bertanya? Hah? Ya, ada nggak yang mau bertanya? Waktunya masih ada. Oke. Kalau memang sudah tidak banyak, kita refleksi ya. Teman-teman biar nggak ngantuk. Refleksinya mau ditulis apa diungkapkan? Satu orang aja ya, tidak diungkapkan ya. Gini ya. Bu Obi, refleksi hari ini tentang kegiatan yang kita laksanakan hari ini mohon disampaikan apa aja ya. Refleksi itu berarti kegiatan apa yang sudah dilaksanakan hari ini, perasaannya bagaimana, kedepannya seperti apa ya. Tadi ada kesepakatan, ada keyakinan, sekarang ternyata keyakinan lebih baik daripada kesepakatan. Ya, di fotonya ada ya foto ya? Itu tinggal di screenshot. Ya, terima kasih kepada Bu Santi. Hari ini saya pribadi dan teman-teman mendapatkan ilmu baru ya. Bagaimana kita bersikap kepada siswa untuk berbahasa yang positif. Kita butuh juga sebagai manusia ya. Karena ada kata tidak boleh, tidak apa gitu, jangan gitu ya. Nanti kedepannya kita harus lebih baik lagi memberikan kata-kata yang positif yang membangun anak supaya lebih mendapat apa? Dihargai, percaya diri, dan tidak menakut, tidak apa ya, down ya. Itu saja sih yang saya dapat ya. Perasaannya senang karena hal yang tadi apa segitiga restitusi itu saya dapat di rumah saya sendiri waktu saya kecil. Jadi kita 8 bersaudara, satu anak yang salah, 7 anak tidak ada yang salah karena papa seperti itu. Jadi kalau anak satu yang salah masuk kamar dinasihatin atau dia apa kita nggak tahu, dan sampai sekarang kita nggak tahu kesalahan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Alhamdulillah ya, perasaannya senang mendapat ilmu baru walaupun sebenarnya sudah mengalami ya, cuma namanya aja yang belum. Ya, mungkin itu saja sudah cukup ya teman-teman ya. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Bu Vera Rosiati dan Bu Agus Susanti. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan foto bersama ya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.